Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Al-Syekhil Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Zil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah bayanu haqiqatil ikhlas. I'lam anna kulla syai'in yatasawwaru ayyushawwibahu ghayruhu fa idza safa an syawbihi wa khalasa anhu summiya khalisan wa yusammal fi'lul musaffal mukhlasu ikhlasan. Qala Allah Ta'ala min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'ighan lisyaribin. Bayanu haqiqatil ikhlasi. Ini fasal menjelaskan hakikat daripada ikhlas. Jadi kalau kita sering menyebut seseorang itu perbuatannya itu ikhlas atau tidak, atau apa yang kita lakukan itu ikhlas atau tidak, maka ada standarnya, ada parameternya untuk menyatakan ikhlas atau tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, tidak tercampur baur ikhlas itu. I'lam anna kulla syai'in yatasawwaru ayyushawwibahu ghayruhu. Ketahuilah sesungguhnya setiap sesuatu menggambarkan percampuran pada sesuatu itu oleh lainnya. Jadi kalau air itu murni atau tidak murni, maka akan tergambar, akan terlihat, ya, bila ada campurannya. Jadi kalau air kopi, maka yang menjadi dominannya itu kopinya. Air teh yang dominan tehnya, air susu. Jadi pencampurnya itu yang dominan. Fa'idza safa'an syaubihi, apabila murni dari campuran, wa khalasa anhu, ya, jernih dari segala sesuatu, sumya khalisan, maka disebutnya dengan khalis, murni. Air yang tidak tercampur sesuatu namanya khalis, ya, murni. Seperti ini enggak murni, ini air teh, ya. Tapi kalau putih itu khalis, ma'ul khalis, air murni, ya. Nah, kalau kita melakukan ibadah ada selain Allah,
berarti ibadahnya tidak murni, tercampur, punya kepentingan, punya harapan. Ya. Wa yusammal fi'lul musaffal mukhlasu ikhlasan. Maka dikatakan perbuatan yang jernih dan ya murni itu tadi ikhlasan. Perbuatannya itu disebut ikhlas. Bendanya, objeknya namanya khalis. Subjeknya khalis, predikatnya itu ikhlas. Ya, sifatnya itu, perbuatannya itu ikhlas. Ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribi. Min baini farsin, di antara kotoran yang ada perut besar. Itu farsun, itu kotoran yang ada di perut besar. Di antara kotoran perut, wadamin dan darah, labanan khalisan, ada air yang murni. Mohon maaf, labanan khalisan, ada susu yang murni. Bayangin ya, ada najis, kantong najis besar, ada darah di sekelilingnya, tapi ada susu yang tidak tercampur kotoran dan tidak tercampur darah. Khalisan, murni, tidak tercampur. Sa'igan lisyaribin, lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Ayat ini cerdas betul pemilihan, ya. Dan ayat ini sangat tepat sekali menggambarkan bahwa Allah menggambarkan susu itu bisa tidak tercampur darah, bisa tidak tercampur kotoran, padahal berdampingan. Jadi kalau kita beribadah kemudian punya kepentingan-kepentingan duniawi, maknanya kita tercampur darah atau tercampur kotoran. Jadi menurut takaran ayat ini bisa, betapapun kita bergaul dengan siapapun, pengaruh apapun terhadap diri kita, kita bisa. Jadi orang yang ikhlas itu bisa. Ternyata susu itu bisa murni, tidak terpengaruh darah dan tidak terpengaruh kotoran perut. Fa inna ma khulusul labani alla yakuna fihi syaubun minad dami wal farsi wa min kulli ma yumkinu ayatamazzaja bihi. Sesungguhnya murninya susu itu tidak ada di dalam susu itu syaubun minad dam, campuran darah, wal fars, ya, kotoran yang ada di perut besar, wa min kulli ma yumkinu, dan dari segala sesuatu yang memungkinkan ayatamazzaja bihi, tercampur dengan ya susu itu tadi. Bisa itu. Jadi ketika Allah menggambarkan bisa, maka sesungguhnya orang itu bisa gitu. Apa bedanya gitu ya? Wal ikhlasu yudadduhu al isyraq, dan ikhlas itu lawanan ikhlas adalah isyrak, bersekutu, bercampur baur ya. Faman laisa mukhlisan fahuwa musyrikun, maka barang siapa yang tidak ikhlas dalam beribadah maka dia musyrik. Bersekutu dalam beribadah itu illa anna syirka darajatun, kecuali bahwa syirik itu ada beberapa level, ada beberapa tingkatan. Jadi kalau orang murtad itu disebut musyrik,
orang yang ibadah sholat duha tapi pengen bebas dari miskin, sama-sama musyrik. Cuma ini musyriknya ini tidak sama dengan musyriknya orang yang sholat duha tapi pengen supaya banyak uang. Sama-sama musyrik namanya, cuma levelnya yang tidak sama. Orang puasa tapi pengen diet, itu dia musyrik. Seperti halnya tiap pagi sholat duha, kenapa? Udah bosen gua jadi orang miskin gitu. Musyrik. Hanya levelnya yang tidak sama. Ya. Yaitu yang dimaksud illa anna syirka darajatun. Kecuali bahwa syirik itu ada level-levelnya. Ya. Fal ikhlasu fi tauhidi yudadduhu at-tasyriku fil ilahiyati. Maka ikhlas ya di dalam mengesahkan Allah Ta'ala, lawanannya adalah bersekutu dalam ketuhanan. Nah ini yang musyrik, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, itu yang ini, yang level nomor 1, ketika dia punya Tuhan selain Allah. Ya, ketika dia punya Tuhan selain Allah, maka itu adalah level yang terberat. Ya, agama di luar Islam yang politeisme, yang memiliki dewa banyak ya, lebih dari 1, maka dia musyrik dalam level yang at-tasyrik fil ilahiyah. Dan ini yang enggak diampuni, ya, tidak akan mendapatkan keringanan dan tidak akan dipindahkan dari neraka kalau dia tidak bertaubat. Inilah yang inna syirka la zulmun azim. Wa syirku minhu khafiyun wa minhu jaliyun. Ya, syirik pada ketuhanan itu ada yang tersembunyi dan ada yang jelas. Ya, ada yang jelas-jelas. Memang dia memilih dalam persembahannya itu politeisme gitu, Tuhannya banyak. Nah, itu jelas. Ya, jadi tapi ada yang khafi, ada yang tersembunyi. Bukan cuma orang Jawa yang mereka itu kalau satu surah itu mengeluarkan keris dari keturunannya yang dimandikan, dan dia mengatakan kalau bukan karena ini kakek saya sudah ya wafat diberondong oleh Belanda namanya. Bukan cuma itu, orang Betawi juga punya golok yang kalau bulan Suro itu dimandiin, ya. Sama juga syirkul khafi, ya. Cuma tidak ketahuan, malah yang begitu yang berbahaya, ya, yang tidak jelas-jelas. Wa kadzal ikhlasu, demikian juga ikhlas. Artinya keikhlasan seseorang itu, ya, seperti itu juga. Ada yang kelihatan dan tidak terlihat. Wal ikhlasu wa didduhu yatawaradani alal qalbi. Dan ikhlas itu dan lawanannya, ya, asyirku itu tadi, berdatangan keduanya silih berganti dalam atau pada hati seseorang. Ya, famahalluhul qalbu, dan tempat saling mendatangi dan mempengaruhinya itu adalah hati. Wa innama yakunu dzalika fil yakusudi wan niyati. Sesungguhnya yang demikian itu tadi saling berpengaruh itu di dalam bermaksud melakukan sesuatu dan niat melakukan sesuatu. Wa qad zakarna haqiqatan niyati, dan kami telah menyebutkan hakikat dari niat. Wa annaha tarji'u ila ijabatil bawa'isi. Sesungguhnya niat itu kembali kepada
ijabatul bawais. Bawais jamak dari bais. Niat seseorang itu adalah ijabatul bais. Ya, pemenuhan dari bais. Bais itu sesuatu yang hadir dalam hati pada saat dia melihat, dia mendengar, pada saat itu dia punya bahasa itu khatirul qalb, lintasan dalam hati. Nah, itu namanya bais. Tok 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 tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di speaker. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah almarhum Bapak Kiai Haji Bunyamin Muhammad. Waktu dengar itu, ada apa dalam hati kita? Bunyinya apa? Saya mau mensolatkan. Nah, itu bais, itu belum niat. Ya, itu belum niat. Dia mandi, dia tanya komunikasi jam berapa. Ya, waktu dia datang, Allahu Akbar. Waktu dia Allahu Akbar, itu namanya, ya, dalam ini disebut ijabatul bais. Niat itu memenuhi bais, dorongan hati. Nah, bais bisa jadi dari awal, bisa jadi di tengah, atau bisa jadi kemudian. Jadi baru dengar, dia biasa aja. Kemudian baru timbul bais. Sehingga, ya, ulama ketika ditanya apakah mau mensolatkan sahabatnya yang sesama ulama, dia mengatakan belum ada bais dari diriku, kalau ada nanti aku akan mensolatkannya. Ya? Nah, jadi itu bedanya bais dengan niatnya. Wa mahma kanal baisu wahidan, manakala baisnya tunggal, ya, baisnya itu dorongan pertama kali yang ada di dalam hati itu tunggal, ala tajarrudi, ya, summiyal fi'lu sadiru in anhu ikhlasan bil idafati ilal munawwi. Ya, apabila pembangkit baisnya itu tunggal semata-mata, maka dinamakan perbuatan yang ditampilkannya itu adalah ikhlas. Jadi perbuatan yang ditampilkan dari bais itu yang namanya ikhlas. Ya, ikhlas. Bil idofati ilal munawwi, disandarkan kepada orang yang meniatkan perbuatan. Jadi waktu dia wudhu itu, sholat apa jam 9? Mau sholat duha. Emang biasa doa, aduh susah bener hidup zaman sekarang gitu. Waktu dia ngomong begitu tuh, itu baisnya itu sudah bukan satu. Jadi bais pertama mau sholat duha, bais kedua susah nyari ekonomi, mau bercerai sama miskin. Nah, itu enggak murni. Ya. Jadi kalau kita koreksi pekerjaan perbuatan kita dari mulai bais itu sudah mesti dibersihkan gitu loh. Kalau lebih dari satu baisnya bisa jadi rusak. Ya. Walaupun kita bilang lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Walaupun, ya, tapi uratnya itu dari awal sudah terlihat. Faman tasaddaqa, barang siapa yang membenarkan bais, wa gharaduhu mahdur riyai, dan tujuannya tidak mencampur dengan riya, mahdur riya, ya, tidak mencampur dengan riya, ya, fahuwa mukhlisun, maka dialah orang yang ikhlas. Wa man kana gharaduhu mahdud taqarrubi ilallahi ta'ala fahuwa mukhlisun, maka barang siapa tujuannya
tidak tercampur ya pendekatan diri hanya kepada Allah, maka dialah yang disebut ikhlas. Ya. Jadi Bapak sekalian, kan emang faedahnya orang sholat duha itu, faedahnya itu kan menyebabkan keberkahan rezeki, dijauhkan dari kemiskinan gitu kan, faedahnya itu. Iya, tapi itu jangan dijadikan tujuan. Jangan mengharapkan panas kalau yang dipegang itu memang api. Gak usah pengen panas. Jangan menginginkan dingin kalau yang dipegangnya itu es. Udah aja lakukannya karena Allah, nanti keberkahannya seperti itu. Jadi ketika itu yang dipasang duluan, tidak mukhlis. Nah, jadi penting tuh. Ya. Karena memang kita dalam bersahabat gitu. Ente gini-gini aja sholat duha. Nah, itu emang dorongannya itu, insight-nya udah nggak tepat ketika sholat duha, insya Allah ada jalan gitu. Jangan, karena nanti dia melakukannya itu memang pengen punya pekerjaan. Ya. Walakinil adatu ya jariyatun bitakhsisi ismil ikhlasi bitajridi qasdi taqarrubi ila Allah taala an jami'i syawaibi. Akan tetapi adat ya, kebiasaan itu berlaku dengan mengkhususkan nama ikhlas itu semata-mata orang yang bermaksud karena Allah taala, an jami'i syawaibi, dari seluruh aib, cacat ya dalam beribadah. Kalau tidak ada syawaibnya, maka orang menyebutnya menurut adat dia itu ikhlas gitu. Tapi sebenarnya bukan cuma itu saja ya. Kama anal ilhada ibaratun anil maili, sebagaimana orang pengingkar itu ibarat anil mail, dari orang yang cenderung lari ya. Anil mail, lakin khassasat khul adatu bil maili anil haqqi, akan tetapi mengkhususkan adat itu lari dari kebenaran. Ya, itu disebut dengan mulhid. Ya, orangnya disebut mulhid. Ilhad itu kalau lari dari kebenaran baru disebut itu. Padahal ketika dia cenderung ya kepada yang bukan sebenarnya, dia juga sebenarnya sudah mulhid gitu loh. Ya. Wa man kana ba'ithuhu mujarradur riya'i, maka barang siapa yang ba'ithnya, dorongan awalnya itu semata-mata riya, fahuwa mu'rudin lil halaki walasna natakallamu fihi, maka ia, orang yang semata-mata riya itu tadi, mu'radun lil halaki, orang yang mengarahkan dirinya kepada kebinasaan. Walasna natakallamu fihi, dan kami tidak membahasnya dalam masalah ini. Iz zakarna ma yata'allaku bihi fi kitabir riya'i min rub'il muhlikati, karena kami sudah menghubungkannya di dalam kitabur riya min rub'il muhlikat, dari rubu' muhlikat ya. Jadi sudah ada pembahasan tersendiri, sehingga Imam Ghazali mengatakan kalau ingin melihatnya ya tentang riya ini tadi, lihat saja babnya tentang riya itu. Jadi di sini tidak dibacakannya lagi. Wa aqallu umurihi ma warada fil khabari, sekurang-kurangnya masalah ya apa yang
datang dalam penjelasan hadis min annal mura'iya yud'a yaumal qiyamati bi arba'i asama, bahwa orang-orang yang ria akan disebut pada hari kiamat itu dengan 4 nama. Asam, jamak dari ismun, ya. Jadi orang ria itu akan disebut dengan 4 nama. Ya murai, wahai orang yang ibadahnya ria. Ya mukhadi, wahai orang yang tertipu. Ya musyrikin, wahai orang yang menyekutu dalam beribadah. Ya kafir, wahai orang kafir, orang yang menutup mata hati dari kebenaran. 4, ya, orang yang ria itu dalam sebutan di yaumil qiyamah nanti. Wa innama natakallamul ana fi man ba'atsa liqasdi takarrubi, ya. Sesungguhnya kita akan membahasnya sekarang ini pada, ya, yang dapat membangkitkan liqasdi takarrubi, ya, bermaksud semata-mata mendekatkan diri, ya. Walakin imtazaja bihadzal ba'isi ba'isun akhar, akan tetapi bercampur bihadzal ba'isi dengan ba'is ini, pembahasan sesuatu yang lahir dalam hati itu ba'isun akharu, oleh ba'is yang lahir. Jadi kalau kita punya ba'is untuk melakukan kebaikan, perhatikan dari situ. Tampil tidak, lahir tidak ba'is lain. Ya. Imma minar riya'i, bisa jadi ba'is lain itu dari riya, au min ghairihi, atau selain daripada riya, min khuzuzin nafsi, dari bagian-bagian yang diinginkan oleh diri manusia. Kita sholat itu sunnahnya Jumat itu pakai pakaian putih. Kenapa sunnahnya pakaian putih? Karena kita bercampur baru, jami', berkumpul, sehingga warna putih itu nggak ada kelas, ya. Tapi kalau Idul Fitri sunnahnya yang paling bagus, maka di Idul Fitri itu ada kelas, ya. Nah, orang yang pakai merek sarung tertentu, kemudian mereknya ditaruh di bawah, sama yang sholat ngelihat merek itu, dibanding-bandingkan, itu tubuhnya udah dihitung. Nih 2 juta nih satu pendirian, ini cuma 350 gitu. Diukur. Kita nih di belakang nih orang sholat nih, lihat tuh kan, mereknya ini 2 juta 300, ini murahan 150, ya. Itu mau tidak mau bisa jadi seperti itu, ya. Nah, itu juga melahirkan ba'is gitu, ya. Waktu karena kita sering melihat begitu, punya duit dicelengin, kenapa? Pengen beli yang itu, ya. Pengaruh, ada ba'is, ya. Itu waktu dia beli yang sesuai keinginan, ke masjid jalannya kenceng. Pengaruhnya itu keluar. Apalagi dia bilang, wah keren nih katanya. Emang katanya. Wa mithalu dzalika, perumpamaan yang demikian itu artinya ba'isun akhar, ayyasuma, berpuasanya seseorang, liyan tafi'a bil himyatil hasilati bisaumi, agar bermanfaat himyah, diet. Orang puasa liyan tafi'a bil himyah, dengan mengambil manfaat diet,
al-hasilati bisaumi, yang dihasilkan dengan berpuasa, ma'aqas ditaqarrubi, disertai dengan mendekatkan diri. Kenapa ente puasa? Ibadah. Rajin bener, tinggi berat banget nih. Itu ada ba'isun akhar. Padahal kalau dia nggak niat diet, otomatis turun. Jadi kenapa mesti niat panas ketika yang dipegangnya api? Kenapa niat pengen dingin kalau yang dipegangnya es? Gak usah. Ya, nah, ini kan sering terjadi ya. Au yu'tiku abdan, atau ketika memerdekakan seorang budak, liyatakhallasun min mu'natihi, agar terbebas dari biaya kehidupannya budak. Orang yang punya budak, wah ini kebanyakan nih, ente mulai besok merdeka. Itu memerdekakan budak pahalanya besar. Tapi dia waktu dia memerdekakannya itu bukan nyari pahala, biayanya udah mahal. Beda, ya. Ya, jadi liyatakhallasu min mu'natihi, untuk terbebas dari biaya hidup. Wasu'i khuluqihi, akhlaknya jelek nih budak. Dijual juga kasihanan, udah merdekain aja. Ada pahalanya enggak? Wallahu a'lam. Yang jelas dia tidak murni memerdekakannya karena ada ba'is akhar, yaitu dia pegel lantaran jelek perangainya, ya. Au yahujja, atau berhaji seseorang, liyasiha mizajuhu, agar menjadi sah, ya, mizajuhu biharokati safar, agar menjadi sahih dalam mizaj itu refreshing. Kenapa haji? Jenuh wah. Kenapa umroh? Pusing dah, urusan banyak gitu. Nah, biharokati safari, dengan gerakannya bepergian jauh. Jadi kalau ada orang nikah, ya nikah, kemudian nikahnya di depan Ka'bah, artis-artis gitu kan, nikahnya di depan Ka'bah gitu. Ya, itu perlu dipertanyakan ba'is, ada ba'isnya murni apa enggak gitu. Ya. Dan ternyata yang nikah, saya ingat benar gitu, nikah di depan Ka'bah cuma 3 bulan cerai. Kekuatan nikahnya itu cuma 3 bulan gitu. Jadi siapa bilang kalau nikah di depan Ka'bah itu berkah gitu. Nikah di Masjidil Haram berkah. Karena ada ba'isnya selain dari ba'is yang utama. Selain dari takarrub, ada ba'is. Ada ba'is lain. Au yatakhallasu min syarrin yu'radu lahu fi baladihi, atau dia membebaskan dari keburukan yang diarahkan kepadanya di negerinya. Jadi kalau dia lagi punya masalah, pergi haji 40 hari gitu, pulang udah tenang gitu. Maka itu ba'isnya, selain dari ba'is takarrub ada ba'is lain. Dan itu tidak ikhlas disebutnya. Auliyaharaba'an aduwin fi manzilihi, atau dia bertujuan lari dari musuhnya di lingkungannya. Ya. Auliyatabarrama bi ahlihi wa waladihi, atau dia lelah dengan keluarganya atau anaknya. Padahal umroh itu pahalanya besar, tapi umrohnya itu pegel sama suami, ya. Pegel sama istri, pegel sama anak. Gitu. Baisnya tidak murni. Ya. Au yushgiluhu fihi, atau dia menyibukkan diri, ya, dari masalah dimaksud. Fa'arada ayyastariha minhu ayyaman, maka ia bermaksud
refreshing dari ma huwa fi ayyaman, ya, beberapa saat, beberapa hari. Jadi nggak murni juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini dulu ya, zaman dulu itu diajarkan gitu. Kita dengar itu biasanya yang perempuan gitu ya. Niatnya itu nawaitunya itu puasa membayar qadha puasa Ramadan serta sunnah hari Arafah, hari Tarwiyah, hari. Nah itu kalau dalam kajian ini jangan. Dia harus dimurnikan. Karena orang yang puasa qadha di hari Senin, di hari Kamis, secara otomatis dia dapat pahala puasa di hari Senin dan di hari Kamis karena hari itu disunahkan puasa. Nggak usah diniatkan ketika orang membayar qadha di hari Arafah, ya, di hari Tasu'a, maka tidak usah diniatkan pun dia mendapatkan pahala karena hari itu disunahkan berpuasa. Nah, jadi murnikan. Jadi proses bahasan tentang murni, jernih, apa saja jernihkan. Jangan diembel-embelkan. Tapi fuqaha, kitab-kitab fikih mengajarkan itu. Jangan dicampur aduk. Ketika fikih sudah berbicara itu biarin aja. Kita bukan lagi baca kitab fikih. Ya. Kan kalau menurut fikih kan boleh tuh. Yang penting niat wajibnya yang nomor 1. Saya niat mengqadha puasa dan niat puasa hari Kamis gitu ya. Yang nggak boleh itu niat puasa hari Kamis disertai mengqadha Ramadan, itu nggak sah. Itu kalau fuqaha, kitab-kitab fikih itu dibolehkan. Tapi dalam kajian ini jangan. Harus murni, ya. Jadi kata ikhlas murni itu terbebas dari itu semua. Auliyahzuwa liyumarisal harba, atau dia bermaksud ya mempraktekkan perang, liyumarisal harba, ya, agar dia dapat melaksanakan kemampuannya berperang. Wa yata'allama asbabahu, dan ia mempelajari sebab-sebabnya, wa yaqdira bihi, dan menurutnya ia mampu untuk berperang, ala tahyiatil asakiri, ya, berdasarkan ya perilaku para asakir, ya, tentara-tentara, wajarriha, dan dia tampil melaksanakannya. Nah, itu meniru juga termasuk ba'is akhar gitu. Jadi kalau mau perang, perang aja gitu. Jangan mempelajari sesuatu supaya dia sama dengan kavaleri namanya. Sama dengan Kopassus, sama dengan RPKAD gitu. Jangan begitu. Lakukan saja kalau memang kita memang mau berperang, lakukan saja. Jangan meniru-niru, karena itu supaya dia disebut bagian dari matra-matra ketentaraan yang dimaksud itu. Itu juga nggak murni juga. Au yusalliya bil laili walahu gharadun fi dab'in nu'asi an nafsihi bihi. Atau dia sholat malam walahu gharadun, dan ia memiliki tujuan fi dab'in nu'asi, untuk menolak ngantuk. Jadi satpam namanya, satpam, ansip, jaga malam gitu. Ngantuk dia wudhu, dia sholat gitu. Itu ngapa sholat apa? Ya sholat, tapi ngantuk gitu. Itu ada ba'is akhar. Gitu. Sholat malam tapi walahu gharadun fi dab'in nu'asi. Dia memiliki tujuan menolak ngantuk an nafsihi, pada dirinya, bihi, dengan ya bilail. Liyuraqiba ahlahu, agar dia bisa menjaga keluarganya, aurihlahu, atau rombongan, ya, kendaraan dari, biasanya kalau rihlah itu
kabilah, ya. Jadi kalau kabilah itu mereka nomaden ya, pindah-pindah. Itu malam itu ada siapa yang tugas malam menjaga, siapa yang tidur gitu. Nah, ketika dia ngantuk, dia wudhu, dia sholat, maka ada ba'ith akhar, ya. Aw yata'allamal ilma, ya, liyushhila alaihi talaba muayakfihi minal man. Atau dia belajar ilmu agar dimudahkan baginya mencari sesuatu yang mencukupkan minal mal, dari materi. Kenapa belajar? Supaya bisa jadi, ya, notaris. Kenapa belajar? Supaya jadi pengacara. Kenapa belajar? Supaya jadi ustadz, cium tangannya dicium bolak-balik. Itu belajarnya itu ada ba'is akhar. Nih yang muda-muda santri arba'in di clearan, ya, dibersihkan yang gitu. Jadi ya udah lakukan saja. Seperti guru-guru kita itu ya, Alim Syafi'i Azami, Kiai Bunyamin, orang yang lurus, murni dalam, ya, mengajar itu nggak punya maksud ini, nggak punya maksud itu. Ya, saya kemarin hari Sabtu baru pulang dari Aqsa, ya. Ini waktunya udah habis ya. Udah pulang dari Aqsa itu. Tapi yang saya maksud itu, Aqsa itu, orang ke Palestina itu kan bukan cuma sholat di Aqsa. Dia ziarah ke makam Nabi Daud, makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ishak, makam Nabi Musa. Ini sekali satu tempat ini 4 nabi. Tapi waktu ke Mesir, di kapal pesiar, ditampilin penari genggong. Orang yang dari awal dari Jakarta dipanggil ustazah joget. Dalam hati saya gini, ya ampun, orang ini nggak kuat dengan cobaan ya. Mestinya kan dia tahu gua ustazah gitu. Mestinya jangan. Itu lebih parah lagi. Ini kita cari tempat berhentinya dulu ya. Jadi mayakfihi minal mal aw liyakuna azizan, atau dia berharap menjadi orang yang mulia bainal asyirati, di antara keluarga besarnya. Kenapa belajar? Kenapa kuliah tinggi? Liyakuna azizan bainal asyirati, agar menjadi terhormat, mulia di kalangan keluarga besarnya. Aw liyakuna aqaruhu wa maluhu mahrusan bi'izil ilmi anil atma'i. Atau aqaruhu, aqar itu bisa bermakna tempat atau bangunan, wa maluhu, hartanya, mahrusan, terpelihara, ya, bi'izil ilmi, dari kemuliaan ilmu yang dia pelajari, anil atma'i, dari niat-niat, maksud-maksud buruk orang yang ingin, ya, mengambilnya. Awistaghala bidarsi wal wa'di liyatakhallasu an qurbis sumti wallahu alam. Awistaghala,